Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash untuk season 9 pada episode 5 dan 6. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal episode memperlihatkan Barry yang berencana memanfaatkan kekuatan dari Cecil untuk melacak keberadaan dari Red Death dengan memperluas jangkauan kekuatannya dan mencarinya menggunakan amarah yang dipancarkan oleh Red Death dan mulai menjalankan rencana tersebut. Cecil yang berkonsentrasi akhirnya tak butuh lama menemukan Red Death yang ternyata berada di markas kantor kepolisian Central City dan telah berhasil menguasai tempat tersebut. Namun secara tak terduga, Cecil tanpa sengaja juga menemukan seseorang yang memiliki emosi yang sama dan merasa kesakitan, entah apa yang penyebabnya, dan membuat Cecil semakin berkonsentrasi untuk mengetahui orang tersebut, yang ternyata orang tersebut adalah Mark yang masih hidup dan ditahan di markas Red Death. Mengetahui Mark masih hidup membuat Barry kembali mengumpulkan aliansinya dan meminta mereka untuk menyelamatkan Mark yang berada di markas Red Death. Pada awalnya aliansi Barry menolak melakukan rencana tersebut dikarenakan cukup berbahaya masuk ke sana, serta Barry juga belum memiliki kecepatannya kembali. Namun Barry meyakinkan mereka bahwa rencana tersebut akan berhasil jika mereka bekerja sama, dan mereka pun setuju melakukannya. Sementara itu di kantor kepolisian, Red Death beserta komplotannya meretas sistem satelit yang ada dan memulai rencana mereka, yaitu mengadili setiap kriminal yang ada dan menetralkan segala kejahatan yang ada dengan cara merefleksikan dirinya di berbagai tempat, sehingga Red Death akan ada di berbagai belahan dunia manapun untuk mengadili setiap penjahat yang ada. Niat yang dilakukan oleh Red Death memang baik, namun tentu saja ia menggunakan cara-cara yang salah dalam menegakkan keadilan. Mereka yang berada di Star Lab juga melihat aktivitas lonjakan energi yang tiada biasanya dan berasal dari Red Death yang kini semakin kuat dengan meningkatkan sistem telepatinya yang dapat memerintahkan semua refleksi dirinya, yang entah siapa yang telah membantunya meningkatkan sistem telepatinya. Singkat cerita, Barry dan yang lainnya pun memulai rencana mereka untuk menyelamatkan Mark dan memeriksa markas Red Death untuk memastikan bahwa tak ada yang menjaga tempat tersebut. Merasa aman dari para penjagaan membuat Barry dan yang lainnya masuk ke sana dan mulai menemukan Mark yang ternyata masih hidup dan ditahan di tempat tersebut, dan berniat untuk segera melepaskannya. Namun itu merupakan rencana dari Red Death ataupun jebakan dari Red Death, sekaligus bertemu kembali dengan Barry dan mengatakan segala rencananya itu menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Red Death pun memperlihatkan kepada Barry dengan cara mengirim pikiran Barry ke sebuah tempat dan menjelaskan bagaimana ia dapat membuat refleksi dirinya dengan sistem telepati tingkat tinggi, yaitu ia mendapatkan bantuan dari Grodd sang gorila dengan kekuatan telepati. Ia memanfaatkan Grodd dan bersekutu dengannya dikarenakan Red Death menghasut dan mengiming-imingi Grodd tempat tinggal dan kekuasaan yang layak baginya jika mau membantu Red Death. Menurutnya sikap keteladanan Barry sebagai superhero belum mampu meyakinkan Grodd untuk meneladani setiap tindakan dari Barry, sehingga membuatnya cukup mudah untuk menghasut pikiran dari Grodd. Dan setelah menjelaskan rencananya, Red Death pun meninggalkan Barry beserta dengan aliansinya. Sekembalinya dari sana, Barry pun menceritakan apa yang telah terjadi dan membuat aliansinya kembali pesimis dengan keadaan yang ada, serta tak hanya itu, kecepatan Barry masih belum kembali akibat serangan dari Red Death dan membutuhkan waktu lama untuk membuat kecepatannya kembali. Maka dari itu aliansi tersebut pun kembali ke tempat mereka masing-masing dikarenakan akan sia-sia melawan Red Death tanpa kecepatan dari Barry. Merasa tak mendapatkan bantuan dari aliansinya, akhirnya Barry memutuskan untuk mendatangi tempat Grodd dan ingin mengajaknya bernegosiasi. Melihat Barry berada di sana membuat Grodd terlihat marah karena merasa telah dikhianati oleh Barry. Namun Barry mencoba menenangkan dan kali ini ia meminta bantuan kepada Grodd untuk sekali lagi kembali membantunya menyelamatkan bumi. Grodd secara terpaksa menerima tawaran dari Red Death dikarenakan menurutnya ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun Barry kembali meyakinkan Grodd bahwa apa yang dikatakan oleh Red Death merupakan sebuah kebohongan, dan sebenarnya Grodd tahu apa yang ada di dalam pikiran dari Red Death setelah rencananya berhasil. Maka dari itu Barry meminta Grodd untuk membantunya mengalahkan Red Death dan berhenti membantunya dalam meningkatkan sistem telepatinya, dan Grodd pun berhasil diajak bekerja sama.
Bersamaan dengan itu, di sistem operasi satelit milik Red Dead mengalami kerusakan sistem yang kini membuat Red Dead tak lagi menggunakan telepatinya dan menyadari bahwa The Flash telah berhasil bekerja sama dengan Grodd, dan kini ia akan menantang The Flash untuk bertarung, yang secara kebetulan kecepatan The Flash telah kembali dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Pertarungan pun dimenangkan oleh Red Dead yang berhasil melumpuhkan Barry dan segera berniat untuk membunuhnya. Namun rupanya aliansi Barry datang untuk membantunya dan secara bersama-sama menyerang Red Dead dengan kekuatan mereka. Namun Red Dead yang cukup kuat mampu menepis serangan yang ada dan tak ada yang mampu mengalahkannya. Dan tiba-tiba sosok pelindung Gotham City datang untuk membantu mereka, yaitu Batwoman yang asli. Dengan senjata miliknya mampu membuat kecepatan Red Dead hilang untuk sementara waktu, sehingga membuat dirinya akan bertarung tanpa kecepatannya. Dan di momen ini Ryan Wilder akan bertarung dengan dirinya sendiri, namun dalam versi yang lain. Tak hanya itu, Barry juga ikut membantu Batwoman sehingga mereka dapat mengalahkan Red Dead. And I don't have to beat you. Nice move, Flash. Thank you. Anytime. Setelah apa yang telah terjadi, Red Dead diserahkan ke pihak Argus dan ditahan di sana, serta tim Barry berterima kasih kepada Ryan Wilder karena kan telah membantu Barry dalam mengatasi Red Dead. Dan Ryan Wilder pun memutuskan untuk kembali ke Gotham City dikarenakan masih banyak lagi kejahatan yang harus ia tangani. 2 minggu kemudian, tim The Flash mengadakan acara perpisahan untuk Joe West dikarenakan akan pindah ke luar kota bersama dengan anaknya. Namun tentu saja membiarkan Cecil tinggal di kota Central City untuk tetap membantu tim The Flash menangani kejahatan. Hal mengejutkan lainnya datang dari Kion yang melihat kondisi dari Iris yang tidak stabil, dan Kion mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena Iris sedang hamil, yang sontak saja membuat mereka terkejut sekaligus senang dengan berita bahagia tersebut, yang tentu saja Nora ataupun Bart akan lahir sebentar lagi, sama seperti masa depan yang seharusnya. Beberapa hari setelahnya, Barry dan Iris memutuskan untuk rehat sejenak dari aktivitas superhero-nya dikarenakan ingin memastikan kondisi kehamilan Iris tak terganggu dari segala aktivitas berbahaya. Setelah Barry dan Iris beranjak, Mark memiliki ide untuk mengeluarkan potensi kekuatan dari Kion dikarenakan tanpa sadar ia telah mengetahui kehamilan Iris yang bahkan Iris sendiri tidak mengetahuinya. Maka dari itu mereka akan mencoba melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh Kion. Mereka mulai menyelidiki kekuatan apa yang dimiliki oleh Kion dikarenakan cukup yakin dengan potensi yang ada di dalam dirinya, sama seperti Frost sebelumnya. Dengan arahan dari Mark, ia pun mulai mencoba mengeluarkan kekuatan apa yang dimiliki oleh Kion. Namun ekspektasi mereka terlalu tinggi yang menyebabkan mereka melihat sendiri bahwa ternyata Kion tidak memiliki kekuatan sama seperti Frost, dan menduga tebakan yang dilakukan oleh Kion kepada Iris hanyalah sebuah kebetulan. This is working. I just don't have ice powers, and that's okay. Setelah semua kejadian tersebut, tim The Flash membuat sebuah kejutan untuk Barry dan Iris yang sebentar lagi akan segera kembali dari luar kota. Tak berapa lama kemudian, Barry dan Iris pun datang dan terkejut dengan sambutan untuk mereka dan bayinya yang tak lama lagi akan segera lahir, yang mungkin saja itu adalah Nora kecil. Mereka pun larut dalam kegembiraan yang penuh dengan kasih sayang yang ada. Singkat cerita, Mark dan Kion pun mendapatkan panggilan darurat dari Chester yang ingin menyampaikan informasi penting mengenai hasil analisanya tentang kekuatan dari Kion. Chester mengatakan bahwa ternyata apa yang ia temukan berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya, bahwa nyatanya Kion tidak memiliki kekuatan apapun sama seperti Frost, dan juga bukan manusia sama seperti Caitlin, dan mereka tidak mengetahui apapun tentang dari mana Kion berasal. Dan seperti biasa, film pun bersambung.